Binong, Pagi. Pagi. kami dari mahasiswa keperawatan UPH akan melakukan penyuluhan tentang perawatan tali pusat. Perkenalkan, saya Selma, teman saya Nelvi, teman saya Yuli, teman saya Siska, serta 2 orang narasumber kami pada pagi hari ini, Renhat dan Steven. Presentator pertama, Renhat, dipersilakan. Melanjutkan ke bagian penjelasan materi kita tentang perawatan tali pusat, dan kita harus tahu dulu apa itu tali pusat. Tali pusat adalah jaringan unik yang terdiri dari arteri dan pembuluh darah yang dibungkus oleh jaringan ikat. Nah, itu kita orang keperawatan mendefinisikannya sebagai yang tadi saya bilang itu. Nah, kalau kita untuk pahami secara awam itu, kita bilangnya adalah saluran untuk membawa nutrisi dari ibu ke bayi gitu. Kemudian pengertian perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya infeksi infeksi pada bayi yang pada kelahiran pertama. Setelah kelahiran, perawatan tali pusat dilakukan secara aseptik. Dengan begitu tidak ada kontaminasi oleh bakteri atau virus dan patogen. Nah, kita harus tahu bahwa untuk memperkuat tindakan kita melakukan perawatan tali pusat, kita harus tahu kenapa kita harus melakukan perawatan tali pusat gitu. Tujuan perawatan tali pusat untuk mencegah yang tadi saya bilang, infeksi pada bayi dan infeksi tetanus terutama, karena pertahanan tubuh pada bayi itu masih rentan karena di awal kehidupan antibodinya belum berkembang gitu. Kita masuk ke tahap bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat. Pertama, biarkan tali pusat terbuka tanpa ditutup dengan kaca kering. Tali pusat tidak perlu dibersihkan oleh sabun ataupun cairan pembersih lainnya. Kemudian, pakaikan popok pada bayi dengan tidak menutup tali pusat karena akan membuat kita bilang air kencingnya bayi akan terkena gitu. Dan kalau kita pakaikan popok menutupi tali pusat, dan juga tinjanya atau fesesnya bayi bisa terkena tali pusat, dan bagian sisa-sisa dari pengora tubuh itu bisa mengakibatkan infeksi pada bayi. Kemudian saya akan masuk ke gambaran klinik, ke tanda-tanda dan gejala bayi yang mengalami infeksi akibat perawatan tali pusat yang kurang tepat. Pertama, yaitu infeksi tetanus. Nah, tanda dan gejalanya pertama itu kejang-kejang sampai kaku otot pernapasan, kemudian leher kaku diikuti spasme maksudnya kejang juga gitu, leher kaku diikuti kejang, kemudian dinding abdomen mengeras, mulut mencucu, maksudnya mengerucut gitu seperti mulut ikan. Kemudian suhu itu pasti suhu meningkat dan malas minum. Kemudian dahi berkerut, itu tandanya bayi merasakan sakit gitu kan. Kemudian alis mata terangkat dan sudut mulut tertarik ke bawah, dan kemudian tiba-tiba bayi sensitif terhadap rancangan apapun. Itu yang bisa kita bilang mudah rewel kalau udah lagi ada namanya sakit gitu kan. Memang wajar kan, bayi kan kena infeksi, sakit menjadi gelisah dan gampang nangis gitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan membungkus
puntung tali pusat atau mengoleskan cairan bahan apapun ke puntung tali pusat. Kemudian mengoleskan alkohol atau providin iodium, itu merek zat masih diperkenankan, tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah. Nah, keadaannya memang harus kering dan tidak boleh basah gitu kan. Kemudian lipat popok di bawah puntung tali pusat, nggak boleh sampai kena tali pusat begitu. Kemudian jika puntung tali pusat kotor, bersihkan hati-hati dengan air, DTT, dan sabun, dan segera keringkan. Setelah terkena basah apapun itu tali pusat, segera keringkan gitu. Dengan menggunakan tentu saja kain bersih gitu kan. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Semua, apakah ada yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan tadi? Permisi Kak, saya mau bertanya. Iya Bu, silakan. Ini kalau misalnya bayi itu memiliki infeksi pada tali pusat, bagaimana yang harus saya lakukan? Apalagi tempat untuk puskesmas itu jauh, sekitar 2 km. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan presentator, saya persilakan untuk menjawab. Dari Ibu, yaitu bagaimana jika terjadi infeksi tali pusat tetapi rumah terletak jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Hal yang harus dilakukan dengan segera ketika terjadi infeksi tali pusat dengan gejala-gejala yang berat seperti trismus, kejang otot paru-paru, dan lain-lain, adalah dengan membawa ke pusat pelayanan kesehatan. Tidak bisa tidak, karena itu dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi ada tindakan preventif yang bisa dilakukan ibu dan keluarga untuk infeksi tidak semakin menjadi berat, yaitu dengan memperhatikan gejala-gejala infeksi yang minor. Seperti itu. Bu, apakah sudah jelas penjelasannya? Sudah sekali Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik Bu. Bagi ibu-ibu yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyain? Sudah Cukup jelas. cukup jelas. Sudah jelas. Sudah jelas semua ya Bu? Ya. Ya. Itu semua, sekian penyuluhan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang bisa diluangkan. Semoga apa yang dipresentasikan semuanya dapat bermanfaat ya bagi ibu-ibu semua. Terima kasih.